Perkenalkan, nama saya Pentaria Sianipar dengan NPM 19010100253. Saya dari grup PGA 5. Saya akan melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi mengenai materi puisi dan cerpen. Yang pertama, puisi. Dalam puisi saya menggunakan metode karya wisata. Metode ini adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus mendapat pengawasan langsung dari guru. Alasan saya memilih metode ini karena para siswa akan jauh lebih fokus dengan materi yang saya bawakan karena saya bisa memanfaatkan lingkungan atau lokasi sekitar yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa, di mana mereka bisa secara langsung mengamati benda-benda sebelum mereka menulis puisi. Kemudian media yang saya bawakan adalah media gambar, contohnya poster atau buku cerita. Alasan saya memilih media ini karena siswa akan jauh lebih tertarik melihat atau mengamati sebuah buku cerita atau poster, di mana mereka akan mulai berimajinasi dalam menulis sesuatu. Kemudian pendekatan yang saya bawakan adalah pendekatan konseptual, di mana pendekatan pembelajaran ini adalah dengan inisiatif guru untuk bisa mengembangkan belajar yang bisa dihubungkan dengan kondisi di lingkungan sehari-hari siswa. Nah, di sini guru juga bisa mendorong para siswa untuk bisa mengaitkan pengetahuan yang telah didapatkan dengan dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Alasan saya memilih pendekatan ini karena saya sebagai pendidik mengajarkan materi dengan cara menghubungkan kondisi di lingkungan sekitar, di mana siswa akan melihat benda-benda yang ada di sekitarnya untuk bisa mengaitkan pengetahuan yang telah didapatkan. Kemudian siswa bisa dengan bebas ingin menulis seperti apa puisi atau cerpen yang akan mereka tulis. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan puisi yang pertama, pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima, irama, yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan si pengarangnya. Ciri-ciri puisi yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat dan indah, serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Yang ketiga, penggunaan majas atau gaya bahasa, perumpamaan, sangatlah dominan. Kemudian yang terakhir, latar, alur, dan tokoh tidak begitu menonjol. Unsur-unsur dalam puisi. Yang pertama, kata. Unsur utama dalam penyusunan puisi menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Dan yang kedua, larik atau baris adalah paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Yang ketiga, kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Kemudian bait adalah kumpulan larik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Selanjutnya rima. Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi bersajak a atau ab atau bunyi bebas tanpa pola. Selanjutnya irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Selanjutnya makna atau isi adalah informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan utama yang disampaikan oleh penulis atau puisi kepada si pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Selanjutnya, jenis-jenis puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Puisi lama terbagi menjadi dua, yang pertama pantun dan kedua gurindam. Pantun terdiri dari 4 larik. 2 larik pertama berupa sampiran dan 2 larik terakhir berupa isi. Rima dalam pantun bersikap AB-AB. Gurindam terdiri dari 2 larik. Yang larik pertama berupa sampiran dan larik terakhir berupa isi.
rimanya a a a a. Kemudian puisi baru. Puisi baru adalah tidak terikat dengan pola rima tertentu. Jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait tetap mengandung irama, rima, musikalitas, dan makna, serta amanat. Bahasa dalam puisi mengandung makna tersembunyi dan cenderung imajinatif. Jenis-jenis makna puisi yang pertama makna lugas adalah makna sebenarnya, disampaikan secara jelas. Yang kedua makna kias, makna yang melambangkan sesuatu, ditunjukkan untuk membangun imajinasi. Beberapa langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama menentukan topik utama dan judul. Yang kedua menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga menentukan ide pokok untuk setiap baitnya. Yang keempat menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. Dan yang terakhir adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama, bahasa yang digunakan haruslah ringkas, padat, dan indah. Kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Yang kedua, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, maka harus disesuaikan dengan pesan yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Demikianlah penjelasan tentang puisi. Kita memasuki penjelasan tentang cerpen atau cerita pendek. Dalam cerpen, saya menggunakan metode demonstrasi. Metode ini mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Alasan saya mengapa saya memilih metode ini, karena saya sebagai pendidik akan menjelaskan materi dengan menggunakan barang atau mengaitkan kejadian agar dapat menarik perhatian siswa dan siswa juga maka dapat lebih fokus dengan materi yang saya bawakan. Dan kemudian siswa akan bebas menuliskan puisi atau cerpen yang akan ia tulis. Media yang saya gunakan adalah media visual, contohnya film dan foto. Mengapa saya memilih media ini? Karena saya akan dapat menarik perhatian siswa untuk melihat dan mengamati di mana siswa dapat berimajinasi dengan apa yang sudah ia amati dan apa yang sudah ia lihat. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik, merupakan aktivitas belajar yang disiapkan agar siswa bisa dengan aktif membangun sebuah keterampilan, pengetahuan dengan cara observasi, bertanya, bernalar, mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Mengapa saya memilih pendekatan ini? Alasannya yaitu karena saya sebagai pendidik akan membangun keterampilan siswa serta pengetahuannya, di mana siswa akan diajak untuk mengumpulkan data yang ada di lingkungan sekolah. Dengan data-data tersebut, siswa dapat menulis bebas puisi atau cerpen yang ingin dia tulis. Kita memasuki pengertian cerpen. Yang pertama, cerpen adalah sebuah singkatan cerita pendek, jenis karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas, serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada suatu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Cerita pendek berasal dari anekdot sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Ciri-ciri cerita pendek atau cerpen yaitu pertama, jumlah kata dalam cerita pendek tidak lebih dari 1000 kata. Cerita pendek biasa diangkat dari fenomena kehidupan sehari-hari dan kemudian tidak menggambarkan seluruh kisah para tokohnya, karena dalam cerita pendek hanya menggambarkan intisarinya saja. Kemudian tokoh dalam cerita pendek digambarkan sebagai yang mengalami konflik hingga bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian, penggunaan diksi yang sangat ringan, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, konteks cerita memberi kesan mendalam bagi para pembaca, hingga masuk dalam imajinasi mereka. Selanjutnya, dalam satu cerpen hanya menceritakan satu hal, tidak lebih. Kronologis ceritanya tunggal, dan yang terakhir, penokohan dalam cerita pendek dirangkai sangat sederhana. Fungsi cerpen yang pertama yaitu fungsi cerpen rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan
yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada si pembaca. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau fungsi pendidikan yang akan bermanfaat bagi si pembaca. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada si pembaca. Dan kita masuki fungsi yang terakhir yaitu fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh si pembaca. Jenis-jenis cerpen atau cerita pendek terbagi menjadi dua. Yang pertama, cerita pendek. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerita pendek, dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang dari cerita pendek ini yaitu sekitar 500 hingga 700 kata saja. Yang kedua, cerita pendek sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua, yaitu cerita pendek sedang, biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen ini juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran di sekolah karena dianggap efektif dalam menarik perhatian siswanya. Cara membuat atau menulis cerpen. Yang pertama, kita harus memilih topik atau tema. Tema dalam cerpen sangatlah banyak. Tidak susah bingung untuk mencari sebuah tema. Contoh tema tersebut yakni tema percintaan, misteri, pendidikan, persahabatan, sosial, dan lain sebagainya. Tanpa sebuah tema, memproduksi teks cerpen menjadi jauh lebih susah dari apa yang kita bayangkan. Yang seharusnya jadi dalam 2 jam, maka bisa jadi dalam 6 jam. Karena kita kebingungan menentukan fokus dalam cerita tersebut. Yang kedua, menentukan jenis cerpen dan target bicaranya. Menentukan jenis cerpen seperti cerpen horor, cerpen drama, cerpen religi, cerpen romantis, cerpen tragis, cerpen misteri, cerpen drama komedi, cerpen komedi romantis, cerpen biografi, dan cerpen-cerpen lain sebagainya. Menentukan jenis cerpen akan lebih memfokuskan cerita pada gaya bahasa yang lebih mengena. Dan yang ketiga, menentukan tokoh-tokoh. Persiapkan tokoh-tokoh yang akan dibuat dalam cerpen dengan matang. Tokoh ini meliputi tokoh utama dan tokoh sampingan. Nama-nama tokoh juga harus sesuai dengan cerpen. Kemudian yang keempat, menganalisis watak tokoh. Watak tokoh atau penokohan dapat dibuat sesuai dengan cerita yang dibuat. Penokohan ini dapat digambarkan dari paparan langsung maupun paparan tidak langsung. Paparan langsung misalnya dialog antar tokoh, pikiran tokoh, dan penggambaran fisik tokoh. Anda dapat membuat sebuah watak jika Anda memang sudah benar-benar memahami cerpen yang akan Anda buat. Dan yang kelima, menulis garis besar dalam cerita. Garis besar cerita meliputi apa-apa saja yang terjadi, konflik yang akan terjadi, serta penyelesaiannya. Buatlah garis-garis besar cerita dengan singkat, dengan padat dan jelas, serta harus memperhatikan berbagai kejadian yang akan muncul. Yang keenam, menentukan alur. Tentukan alur cerita secara tepat dan baik, sehingga memberi kesan mendalam bagi pembaca. Perlu diketahui, alur ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketujuh, menentukan latar cerita. Di mana cerita terjadi, kapan terjadinya, bagaimana suasananya. Tentukan kesemuanya dengan jelas, agar dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan, memilih gaya penceritaan atau sudut pandang. Untuk menulis cerpen, perlu adanya sudut pandang yang jelas. Sudut pandang ini terdiri dari 2 macam, yaitu sudut pandang pertama dan sudut pandang ketiga. Yang kesembilan, memilih diksi yang sesuai. Dengan adanya diksi atau pemilihan, sebuah cerpen akan jauh lebih menarik dan tidak berkesan biasa saja. Pemilihan kata yang sesuai juga dapat dijadikan tombak untuk memperoleh cerpen yang berkualitas. Yang ke-10, membuat kerangka karangan sesuai alur. Setelah tahapan sebelumnya selesai, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka. Kerangka dibuat sesuai alur yang ditentukan dan mencakup angka yang sebelumnya telah dibuat. Yang ke-11, memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Perhatikan semua unsur intrinsik dan ekstrinsiknya dengan baik.
Yang ke-12, mulailah menyusun cerpen dengan memperhatikan padu tidaknya antar kalimat. Hal ini juga berkaitan dengan diksi yang sesuai. Menyusun cerpen dengan diksi yang sesuai akan mempermudah menyusun kata agar padu dengan kalimat sebelumnya. Yang ke-13, memberi judul yang paling sesuai dengan cerpen yang telah dibuat. Buatlah judul semenarik mungkin berdasarkan isi cerpen. Unik, berkesan, dan beda dari yang lain, serta jarang ditemukan. Demikianlah penjelasan tentang puisi dan cerpen. Jika ada kekurangan kata, saya minta maaf. Terima kasih.